Assalamualaikum sahabat hikmah. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk berpuasa sampai maghrib nanti ya. Sahabat, di era modern ini ternyata masih ada orang yang masih mau melestarikan mainan tradisional seperti mainan kikitir atau dikenal di Cicadas Bandung ini dengan sebutan turaes. Abah Omor adalah salah seorang pembuat mainan kikitir. Sudah hampir setengah abad Abah berjualan kikitir. Mainan kikitir adalah mainan yang terbuat dari kertas yang dibentuk tabung, kemudian jika diputar terdengar suara mirip serangga. Suara mirip serangga ini dihasilkan dari gesekan lidi yang diikat benang dengan kertas karton yang dibentuk tabung. Suara mirip binatang ini yang membuat kikitir digemari anak-anak. Suaranya, bikin suaranya itu. Emang suaranya kayak apa? Suara turaes. Turaes itu apa? Turaes yang di pohon-pohon ada kan suara turaes. Abah Omor berjualan keliling dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung hingga pasar ke pasar di sekitar kota Bandung. Teriknya panas matahari juga lelah yang sering mengiringi langkah kaki Abah tak pernah dihiraukannya. Bagi Abah, sudah sewajarnya seorang suami berikhtiar mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Abah Omor menjual kikitir seharga Rp2.000 saja. Harga yang sangat terjangkau untuk anak-anak membelinya. Mereka pun sangat senang bermain kikitir. Mainannya langka, terus suaranya bagus, terus bisa sambil ngabuburit, terus mainannya seru banget. Karena suka aja saya, karena itu suaranya sangat bagus seperti hewan-hewan yang ada di hutan. Kalau saya bermain HP, saya suka bosan. Peminat mainan kikitir di zaman sekarang bisa dihitung dengan jari loh. Namun Abah selalu semangat untuk terus menawarkan dagangannya. Meski kadang sangat sedikit respon dari orang-orang sekitar. Makanya gak heran seharian berjualan Abah hanya bisa membawa uang sebanyak Rp15.000 hingga Rp45.000 aja. Meski tidak besar, namun Abah tetap bersyukur berapapun rezeki yang ia dapat. Alhamdulillah, hari ini Abah berhasil menjual 5 kikitir. Rp10.000 hasil jerih payah Abah Omor berjualan hingga sore menjelang. Alhamdulillah, ayah saya pelakungna, saya langgungna ke mama. Masjid menjadi tempat istirahat sejenak Abah, sekaligus menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Sesibuk apapun Abah selalu berusaha untuk sholat tepat waktu. Dalam tiap doanya, Abah memohon kesembuhan untuk istri tercintanya yang sedang terbaring sakit. Salah satu alasan Abah berjualan adalah juga untuk biaya merawat istrinya yang sakit. Buat biayaan si ibu. Aha. Kenapa si ibunya? Sakit itu nggak bisa jalan kakinya. Udah 5 tahun, saya bapak kebiayaan terus habis bapak. Mencari kertas karton bekas sering Abah lakukan setelah pulang jualan. Di tempat pembuangan sampah, Abah mengais rezeki mencari bahan baku untuk pembuatan mainan kikitir. Tidak setiap hari Abah mencari kertas karton. Itu tergantung dari stok bahan baku yang perlu disiapkan adalah karton, lem, kertas warna, tali, lidi, dan bambu atau kayu untuk pegangan. Awalnya buat garis pada karton dengan ukuran 15 cm dikali 5 cm. Kemudian kertas karton dipotong hingga membentuk persegi panjang. Ambil kertas karton persegi panjang tadi, kemudian ditumpuk hingga 3 lapis karton. Kemudian dilem dan dibentuk tabung dengan menggunakan bantuan media baterai. 3 lapisan karton ini berfungsi supaya karton tidak lembek dan kuat membentuk seperti tabung atau pipa. Kemudian lapisi tabung tadi dengan sehelai karton dan lem kembali.
Setelah membentuk seperti alat musik kendang, bagian tengah tabung tadi ditusuk. Masukkan tali, kemudian ikat pada lidi yang telah dipotong sekitar 2 cm. Kemudian lapisan luar tabung ditambahkan kertas warna. Setelah itu tambahkan kertas warna kembali sebagai ekor dari tabung agar terlihat indah saat diputar. Setelah semua jadi, kemudian ikatkan tali pada sebatang bambu yang telah dipotong-potong sekitar 15 cm sebagai pegangannya. Kikitir yang cantik ini pun siap diputar untuk mengeluarkan suara yang khas. Dalam sehari, Abah hanya bisa menyelesaikan 10-20 kikitir saja. Setiap hari Abah harus merawat istrinya Ai Sukaesih yang sudah 5 tahun menderita penyakit stroke. Setengah badan wanita berusia 72 tahun ini lumpuh dan sulit untuk digerakkan. Bahkan Ai Sukaesih tidak dapat berbicara, seakan mulutnya terkunci oleh penyakit yang dideritanya. Saya bapak juga sudah diobati, potong urut, kalau biasa luaran. Ada terjapan aja sekitar itu sama karena sehat-sehat jadi keberuk dari. Menyisiri rambut sang istri sambil berharap kesembuhan untuknya menjadi aktivitas paling disukai Abah. Bagi Abah, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memuliakan dan merawat istri supaya terlihat cantik dan rapi, meski dalam keadaan sakit. Untuk menghilangkan rasa pegal di badan istrinya, sesekali Abah Omor juga memijat tangan dan kaki istrinya. Raut wajah Ai Sukaesih tak bisa menyembunyikan rasa haru atas kesetiaan Abah Omor yang selalu mendampingi dan merawat dirinya. Rasa kasih sayang yang penuh dengan keikhlasan dan ketulusan akan selalu Abah Omor berikan untuk istri tercinta di sepanjang hayatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bulan suci Ramadan ini, Iir yang merupakan anak keempat Abah dari 7 bersaudara sering ngabuburit menemani Abah dengan tadarus Al-Quran. Meski belum lancar membaca Al-Quran, Iir dan Abah selalu berusaha membaca kalam ilahi ini sebagai ladang amal untuk bekal kelak nanti di akhirat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Iir membuka usaha warung. Sementara suami Iir bekerja sebagai kuli bangunan. Sebenarnya Iir sering melarang Abah jualan. Namun Abah selalu ingin menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami untuk menafkahi keluarganya. Sama anak-anak juga udah disuruh berhenti, ya diam aja di rumah. Ya makanlah seadanya gitu kalau ini mah. Gitu, rezeki pasti ada gitu, diam di rumah. Tapi kekeh pengen semangatnya itu ngerawat ibu. Takutnya nggak ada biaya gitu. Padahal disuruh berhenti jangan kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, saat berbuka puasa telah tiba. Abah Omor segera mempersiapkan makanan untuk istri tercinta. Meski dalam keadaan sakit, Ai Sukaesih kadang masih berpuasa di bulan Ramadan ini. Abah dengan telaten menyuapi istrinya hingga makanan di piring habis tak tersisa. Setelah selesai menyuapi istrinya, Abah Omor baru bisa berbuka puasa meski dengan menu makan ala kadarnya. Air putih dan sayur sop menjadi menu berbuka hari ini. Rezeki yang barokah dari Allah Ta'ala. Sahabat hikmah, kecintaan Abah Omor dalam merawat dan membantu istri yang sedang sakit mengingatkan kita akan kecintaan Rasulullah terhadap istri-istri beliau.
Sebagai seorang yang paling mulia, Rasulullah tidak malu untuk membantu pekerjaan istri beliau saat di rumah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki sandal, menjahit bajunya, bahkan mengangkat air di ember. Masya Allah.